sih melihat suami sendiri yang keadaannya seperti itu kan, gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Welcome to my YouTube channel bersama saya Dinul Susanti. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Di sini saya ingin sedikit berbagi cerita tentang pengalaman yang saya alami. Pada video kali ini saya ingin berkisah tentang keajaiban istighfar. Nah, keajaiban istighfar ini saya alami ketika kemarin, qadarullah, pada bulan Juni kemarin kami sekeluarga terkena COVID-19. Kami sekeluarga positif. Keajaiban tersebut muncul ketika saya sudah pasrah, sudah tidak bisa melakukan hal apapun. Yang bisa saya lakukan hanya berdoa, zikir, istighfar, berdoa semampu saya agar kami mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi awal mulanya begini. Pada saat hari pertama kami tahu bahwa kami positif, ibu saya mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Alhamdulillah, pada waktu itu memang Klaten sedang banyak sekali pasien COVID, sehingga rumah sakit manapun penuh dengan pasien COVID. Alhamdulillah, ibu saya mendapatkan kamar dan mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Kemudian sementara ibu saya dirawat di rumah sakit, kami berempat isoman di rumah. Yang mengalami gejala cukup ringan adalah bapak saya dan adik saya. Tapi suami saya mungkin gejalanya sedang ya, karena melihat kondisinya yang sangat lemas, demam gak turun-turun, sudah dikasih obat pun kemudian demamnya tinggi lagi. Nah, pada saat itu kami memutuskan untuk membawa suami saya ke rumah sakit. Setelah selesai dicek oleh dokter, kemudian dokter mengatakan bahwa pasien ini, suami saya, isoman di rumah saja, karena ruangan untuk isolasi di rumah sakit tersebut penuh dengan pasien COVID. Nah, saya sedikit memaksa dokter karena melihat suami saya kan, gimana sih melihat suami sendiri yang keadaannya seperti itu kan, gimana caranya kita berupaya mendapatkan penanganan sebaik mungkin. Nah, saya sama dokter agak sedikit gimana ya, minta welas asih. Ini suami saya ini nggak bisa tidur, dok, dari seminggu yang lalu, gini. Terus kemudian dokternya bilang, iya bu, ini isoman di rumah saja karena ruangan di sini penuh gitu. Ya sudah, akhirnya saya pasrah. Kemudian kami membawa pulang kembali suami saya. Kemudian sampai di rumah, ya masih dengan keadaan yang sama. Suami saya masih lemas, masih demam, dan kondisinya cukup benar-benar membuat saya deg-degan, cukup khawatir. Kemudian yang bisa saya lakukan di rumah hanya bisanya berdoa karena upaya apapun dari kita membawa ke rumah sakit pun sudah, obat juga sudah. Nah, hal yang bisa saya lakukan di rumah adalah berdoa.
berzikir kemudian berdoa. Sehari setelah kami membawa suami saya ke rumah sakit, adik saya WA saya bahwa dia mengatakan bahwa ada kamar di rumah sakit A. Nah, segera saja dibawa ke rumah sakit biar Mas Dika mendapatkan penanganan yang terbaik. Alhamdulillah ya Allah, pertolongan Allah datang melalui adik saya. Dek Novi, terima kasih. Pertolongan Allah datang melalui tanganmu, melaluimu. Semoga kamu sekeluarga selalu sehat dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu juga kami segera membawa Mas Dika, membawa suami saya ke rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan dari dokter. Alhamdulillah. Jadi ketika itu saya sadar bahwa fadilah berzikir kepada Allah itu memang nyata. Pertolongan Allah datang di saat yang tepat. Jadi berangkat dari pengalaman saya tersebut, saya jadi sadar bahwa saya harus selalu mengingat Allah agar Allah selalu memberikan pertolongan kepada saya di saat tersulit saya. Jadi untuk teman-teman semuanya, semoga kisah saya ini menjadi inspirasi untuk kalian semuanya bahwa yuk kita beristighfar dimanapun, kapanpun, kecuali di kamar mandi ya. Pengalaman yang saya alami saat ini adalah saya mendawamkan istighfar ketika habis sholat 5 waktu, sebanyak mungkin yang kita mampu. Kemudian ketika perjalanan kemanapun, kalau saya perjalanan ketika dari rumah menuju ke tempat kerja. Jadi sebelum berangkat itu saya selalu berdoa bepergian, kemudian membaca ayat kursi, kemudian dilanjut dengan istighfar. Nah, istighfar itu saya dawamkan selama perjalanan, selama saya dari rumah menuju ke sekolah, menuju ke tempat kerja saya. Nah, mungkin teman-teman semua juga bisa melakukan hal yang sama. Rasakan nanti bedanya. Rasakan ketika kita selalu mengingat Allah, hati kita menjadi lebih tenang karena apapun yang terjadi kepada kita, oh ada Allah kok, ada Allah yang selalu akan menolong kita. Nah, sebenarnya saya mempunyai beberapa pengalaman, beberapa keajaiban yang saya rasakan ketika saya rajin beristiqomah mengamalkan, entah itu mengamalkan istighfar, sholawat. Nah, mungkin nanti saya akan bercerita di video-video saya selanjutnya. Nah, untuk teman-teman semuanya yang belum beristiqomah mengamalkan, mendawamkan istighfar, yuk mulai sekarang kita amalkan, dan nanti kita bisa melihat keajaiban-keajaiban apa yang terjadi kepada kita ketika kita selalu mengingat Allah. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil manfaatnya, terutama dalam beristiqomah mendawamkan zikir apapun, zikir istighfar maupun sholawat dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like. Jangan lupa tulis komentar kalian, apakah salah satu di antara kalian mempunyai kisah atau keajaiban beristighfar. Sekian dari saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.